guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah, di video saya kali ini masih akan membahas seputar Shopee yang khususnya biasanya di SPayLater dan S-Pinjam ya teman-teman. Kita akan meliput seputar SPayLater dan S-Pinjam, seputar kita telat bayar, nah bagaimana konsekuensinya. Nah, kalau ada teman-teman yang belum jelas dari video saya yang sekarang atau yang sebelum-sebelumnya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau saya bisa, saya sempat, insya Allah saya pasti akan membantu menjawab dari pertanyaan teman-temanku semuanya. Oke, kali ini saya juga mau membahas salah satu pertanyaan dari penonton setia saya ya. Karena apa? Saya mau bahas langsung di sini karena nanti kalau di komentar ini terlalu panjang ya untuk dijelaskan. Jadi ini saya mau bahas di sini. Nah, pertanyaannya ini di sini itu adalah dari Kak Maulana ya. Kak mau tanya, kalau misalnya kita telat 3 atau 4 hari dari jatuh tempo, sanksinya selain denda apa aja ya Kak? Soalnya saya gajiannya agak mundur. Nah, kakak ini kayaknya baru pertama kali telat bayar ya. Nah, telat bayarnya kakak ini sepertinya di S-Pinjam kakak. Nah, tapi di sini itu ya Kak, di SPayLater maupun S-Pinjam sebenarnya sistemnya itu sama aja. Kalau kita melakukan keterlambatan, pastinya kita akan terkena sanksi, denda, dan diteror terus-menerus oleh pihak tersebut, yaitu pihak si Shopee ini. Nah, bisa melalui telepon, bisa melalui WA gitu ya Kak. Selain kita itu didenda, nah, yang belum tahu dendanya berapa, dendanya adalah 5% per bulan ya teman-teman. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari maupun 1 bulan itu dendanya 5%. Nah, kalau lebih dari 1 bulan itu bagaimana Kak? Nah, kalau lebih dari 1 bulan dendanya itu ya 5% lagi. Jadi tinggal kita nambahkan, misalnya kalian dendanya 2 bulan. Nah, di bulan pertama kalian telat itu dendanya 5%. Nanti 2 bulan tambah 5% lagi gitu ya Kak ya. Jadi bukan 5% ini untuk seterusnya, tidak, tapi per bulan begitu ya. Jadi semakin lama kalian membayar ataupun kalian telat, jadi itu semakin besar juga bunganya gitu ya. Nah, itu kalau kita bahas denda. Kalau untuk sanksinya apa Kak? Nah, di sini tuh sebenarnya bukan sanksi ya teman-teman, tapi istilahnya itu apa yang mereka lakukan ke kita. Nah, pertama biasanya kita akan ditelepon terus-menerus ya sampai kita mau mengangkat teleponnya. Kalau kita sudah mengangkat teleponnya, nanti kita akan diinterogasi seperti itu ya, ditanya-tanyain lah mau bayarnya kapan, kenapa melakukan keterlambatan. Biasanya mereka akan memberikan waktu maksimal 3 hari ya. 3 hari dari jangka waktu yang ditelepon. Misalnya tanggal 15 ditelepon, nanti kalian akan dikasih waktu itu sampai tanggal 17, tanggal 18 begitu ya. Nah, selebihnya dari itu kalian kalau dari telepon misalnya kalian mau bayar tanggal 20, pasti mereka akan menjawab tidak bisa ya Kak, maksimal 3 hari dari setelah kita menghubungi kakak. Pasti mereka akan menjawab seperti itu. Nah, kalau sudah dikasih waktu dari 3 hari itu kalian masih belum bisa membayar, pasti akan ada telepon terus dan juga WA biasanya ya teman-teman. WA pun itu juga akan ada dari beberapa orang, bukan hanya dari satu nomor tapi beberapa nomor. Seperti itu ya Kak ya sanksinya. Bukannya sanksi yang menghubungi kemana-mana itu enggak, tapi pernah ada yang telat 1 minggu ya, itu dihubungi keluar kondar tapi masih dalam lingkup keluarga. Misalnya saya sendiri sudah pernah mengalami yang ditelepon adalah suami saya, padahal nomor HP suami saya tidak saya cantumkan. Yang saya cantumkan adalah nomor adik saya, tetapi yang dihubungi malah suami saya. Berarti itu kan sudah di luar kondar ya Kak ya. Lalu langkah apa Kak yang harus kita lakukan kalau kita masih belum bisa membayar atau melunasi tagihan tersebut? Kalian bisa melakukannya dengan cara mencicil ya teman-teman sebelum tanggal jatuh tempo. Kalian bisa lihat video saya
di yang lain ya, yang sebelum-sebelumnya, cara mencicil tagihan es pay later ataupun es pinjam dengan cara mencicil ya. Cara membayar tagihan es pay later maupun es pinjam dengan cara mencicil ya. Kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Kalau masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Seperti itu ya Kak ya. Tapi kalau kalian tidak mau mencicil juga tidak apa-apa. Jadi misalnya beberapa hari lagi kalian sudah ada uangnya. Nah itu bisa langsung kalian bayarkan. Misalnya kalian takut nanti kalau sudah dicicil tapi tidak kedata Kak. Ya nggak apa-apa, terserah aja. Enaknya gimana? Seperti itu ya Kak ya. Di sini saya hanya sekedar sharing dan membagikan informasi sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Oke Kak, semoga informasi dari saya bisa bermanfaat untuk kakakku, dan bila ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi ya Kak ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.